Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat umur panjang, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri kita dari kesalahan-kesalahan kita. Kita diberikan kesempatan untuk meminta maaf ataupun memberikan maaf. Pada video kali ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran di Lembaga Karakter Center, masih berkenaan dengan bab kejujuran, ya, bab jujur. Pada video-video sebelumnya telah disampaikan pengertian tentang jujur, entah itu sudah diterapkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting ayo kita berusaha untuk senantiasa menanamkan kejujuran. Memang jujur itu hanya terdiri dari 5 huruf, tapi luar biasa susahnya. Kita ingin jujur, terkadang ada hal saja yang membuat kita harus berbohong, tapi yakinlah tidak akan ada kejujuran yang akan membawa kepada kemudaratan. Pasti setiap kejujuran akan membawa kepada kemaslahatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap masalah kita, setiap masalah yang ada di dalam keluarga kita, setiap masalah yang sering kita hadapi di hari-hari yang kita jalani, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, Bapak akan memulai dengan sebuah cerita. Ceritanya ini dari seorang ahli tasawuf, yaitu yang bernama Abu Nawas. Mungkin di antara kita semua sudah mendengar atau bahkan sudah populer di telinga kita tentang seorang guru atau seorang ahli tasawuf yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas ini adalah seorang sastra di Arab, atau yang dikenal juga dia memang sastranya lumayan besar ya di Arab. Dan nama lain dari Abu Nawas itu adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi. Dia lahir di Ahvaz, negeri Persia. Nah, kemudian dia itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kecerdikan, sehingga setiap problem apapun itu dia mampu memecahkan masalahnya. Dan bahkan saking cerdiknya Abu Nawas, dia bisa merayu Allah dengan syair-syairnya. Kita sudah biasa mendengar syairnya Abu Nawas itu kan, yang Ilahi lastulil firdausi ahlan. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, nanti kita sholawatannya nanti. Nah, jadi suatu ketika si Abu Ali Al-Hasan ini atau Abu Nawas ini diperintahkan oleh raja yang bernama Harun Al-Rasyid ya. Jadi pada masanya Abu Nawas itu sering banget Abu Nawas itu diuji ya oleh Raja Harun Al-Rasyid. Itu kira-kira Raja Harun Al-Rasyid, Abu Nawas bisa enggak ini lolos dari jeratan Raja Harun Al-Rasyid. Nah,
Suatu ketika Abu Nawas itu diminta oleh raja untuk membuat manusia itu biar jujur, bagaimana caranya. Nah, jadi suatu ketika Raja Harun al-Rasyid itu kehilangan benda, dan Raja Harun al-Rasyid itu yakin bahwa yang mencuri atau yang mengambil benda tersebut bukanlah orang jauh, melainkan orang-orang dekat atau bahkan dalam lingkungan kerajaan tersebut. Hingga akhirnya Abu Nawas dipanggil. Kalau sampai Abu Nawas tidak berhasil menemukan ini pencuri, maka Abu Nawas akan diusir dari kerajaan itu. Sehingga Abu Nawas bingung, waduh, harus dengan cara apa ini aku menemukan seorang pencuri ini, sedangkan warga begitu banyak kan. Di dalam kerajaan itu orang begitu banyak sehingga bingung, dan orang tidak akan ada yang mengakui kalau dia sudah mencuri. Akhirnya Abu Nawas berpikir terus. Tadi Abu Nawas itu adalah seorang yang cerdik, sehingga dia punya pemikiran, oh iya, aku akan jebak mereka. Bukan jebak ya, istilahnya ini dalam hatinya. Oke. Jadi Abu Nawas menemukan strategi, kemudian meminta kepada raja untuk mengumpulkan seluruh warga dengan tujuan untuk ditanyai satu persatu, kira-kira ada tidak nih dari penghuni kerajaan yang mengakui kalau dia sudah mengambil benda dari raja tersebut. Kemudian dikumpulkanlah para warga, ditanyai satu persatu. Nampaknya tidak berhasil dengan cara tersebut. Dia rela dicambuk, bahkan dia rela diapain aja dah, yang penting dia tidak mengakui, karena tahu kalau sampai ketahuan maka sudah otomatis tuh nyawanya akan melayang. Akhirnya di situ Abu Nawas berpikir nih, bagaimana caranya untuk mengelabui para pencuri tersebut. Oke, kemudian selanjutnya, baiklah kalau begitu, kalau kalian tidak ada yang mengakui, ini aku akan berikan satu buah bambu, satu batang ya, satu buah lagi, satu batang bambu yang panjangnya kurang lebih 1 meter. Lalu kata Abu Nawas, kalian nggak perlu takut, nggak perlu risau, yang tidak salah nggak perlu risau. Ini bambu nanti kalau dipegang oleh orang yang mencuri benda dari raja, maka sudah otomatis bambu ini akan panjang dengan sendirinya. Wah, gitu. Karena kata Abu Nawas, ini sudah dirancang dengan sedemikian rupa, sudah aku manterai. Kalau ini dipegang sama orang yang mencuri, dia udah otomatis bambunya akan bertambah setiap 1 harinya itu 1 jengkal, katanya itu. Diukur jengkalannya. Oh, berarti kurang lebih sekitaran 20 cm gitu, kata Abu Nawas. Nah, ini aku akan berikan waktu 3 hari untuk mengetahui siapa saja yang mencuri, ya, kata Abu Nawas. Baik, akhirnya diberikan satu persatu. Wah, paslah kebagian orang yang mencuri tadi. Wah, orang yang mencuri udah nggak tenang tuh. Gimana ini caranya ya? Apa bener ini nanti takut ketahuan gimana? Akhirnya pada pulang semua. Baiklah, para penghuni kerajaan sekalian, silahkan kalian beristirahat di rumah masing-masing. Nah, warga semua silahkan beristirahat di rumah masing-masing. Nah, pulanglah si pencuri itu ke rumahnya tadi, ke rumahnya dia sendiri. Wah, dia masih berpikir bagaimana caranya supaya dia tidak ketahuan nanti setelah waktu 3 hari. Mikir, dia nggak bisa tidur, makan nggak enak, pokoknya aduh mau dikembalikan gimana, pasti ketahuan. Akhirnya mikir, wah, punya ide nih si yang pencuri itu. Kata Abu Nawas, bambu ini otomatis akan panjang dengan sendirinya kalau itu dipegang sama orang yang mencuri, dan panjangnya itu kurang lebih 20 meter nambahnya. Sedangkan 3 hari berarti 3 kali 2 bukan 60 meter ya, 60 cm. Berarti sekitaran 60 cm, karena 1 harinya 20 cm kata Abu Nawas kan. Akhirnya wah, berpikir tuh 3 harinya itu berpikir, ya udah, oh iya ya,
karena ini bambunya ukuran segini pasti udah otomatis dia akan panjang menjadi 60 cm karena dikasih waktu 3 hari kan. Wah, akhirnya si pencuri ini sudah oke. Dia simpulkan atau dia ambil kesimpulan bahwa bambunya akan aku potong 60 cm. Akhirnya dipotong oleh si pencuri itu. Barulah di situ si pencuri bisa tidur. Yang tadinya 2 hari tidak bisa tidur, dia sekarang bisa tidur. Dan si pencuri pun merasa aman. Oke, kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menemukan si pencuri itu, karena pencuri itu aku sendiri. Sudah aku potong menjadi 60 cm. Akhirnya pada keesokan paginya semua warga dikumpulkan kembali untuk mengumpulkan bambu-bambu yang sudah diukur oleh Abu Nawas. Oke, semuanya udah kumpul. Oke, baik. Para warga sekalian, silahkan kumpulkan bambu-bambunya. Dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, diukur satu persatu. Wah, sampailah pada bambu yang dipegang oleh si maling tadi. Kok bambu dia jadi pendek? Yang tadinya ukurannya 100 cm, kok ini tinggal 40 cm, pendek sendiri dia. Akhirnya oleh Abu Nawas disimpulkan, wah, ini dia pencurinya. Terus kata maling, gimana bisa jadi pendek, katanya. Lah kok kamu? Terus kata Abu Nawas, ya emang punya kamu pendek sendiri, punya yang lain masih sama aja, sedangkan punya kamu kok pendek. Wah, nggak akan mungkin, kan kata kamu dulu yang bilang kalau ini dipegang oleh orang yang mencuri bendanya raja, maka dia akan panjang otomatis 20 cm. Mana mungkin dia bisa memendek dengan sendirinya. Terus kata Abu Nawas, ya logikanya nggak akan ada lah yang namanya bambu itu bisa memanjang dengan sendirinya, Abu Nawas. Akhirnya disitulah si maling itu ketahuan. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, pembelajaran dari kisah ini adalah tidak akan ada yang merasa nyaman ketika kita berbohong. Mau tidur pun gak enak, makan pun gak enak, mau gimana pun udah susah dah kalau udah berbohong. Makanya mulai dari sekarang tanamkan di diri kita, ayo sama-sama kita jujur, minimal jujur terhadap diri sendiri. Oh, aku hari ini belum sholat, aku akan sholat. Takut kepada Allah. Takut bukan berarti takut dijauhi orang, tapi takut kalau Allah itu marah. Nah, itu anak-anakku sekalian ya. Jadi ayo sama-sama kita rubah diri kita perbaiki diri kita. Mulai dari sekarang tanamkan jiwa atau hati kita itu tentang kejujuran. Baik, kita lanjutkan ke materi berkenaan dengan jujur. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jujur menuntun pada kebenaran. Jadi kata jujur itu maknanya sama dengan asideku atau sidik, yang berarti benar. Rasulullah itu dapat gelar Al-Amin ya, karena kejujurannya ini. Maka oleh orang-orang pada masa zaman jahiliyah di negeri Arab, karena kejujurannya Nabi sehingga dia diberikan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita menanamkan kejujuran, yang tenang itu bukan diri kita, bukan hanya diri kita ya, melainkan orang di sekitar kita. Dimanapun berada, pasti dia akan merasakan yang namanya kenyamanan. Mau menitipkan barang apapun itu, mereka akan merasa nyaman. Nah, coba kita berkaca pada diri kita. Salah satu contoh misalkan ketika kita mau bayar iuran, orang tua kita sudah banyak yang tidak percaya kepada kita lantaran di dalam diri kita itu sudah ada kebohongan, sehingga orang tua sendiri aja nggak percaya. Itu kenapa demikian? Karena kita semua
seringkali berbuat yang namanya ketidakjujuran. Mah, hari ini ada pembelajaran tambahan di sekolah, kata mamahnya. Wah, nggak akan mungkin. Ya udah, nanti tak telepon dulu gurunya dah. Kenapa sampai mamahnya atau orang tua kita sampai berbicara seperti itu, sampai mengatakan seperti itu? Karena di dalam diri mamah kita sendiri, di dalam diri orang tua kita itu tidak ada kepercayaan. Kenapa? Karena kita pernah melakukan yang namanya kebohongan. Oleh karena itu, ayo bersihkan terus, paksakan. Gimana caranya supaya kita bisa atau mampu melawan yang namanya kebohongan. Nah, seperti apa sih jujur itu? Ini kriteria jujur itu. Jadi kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Oh, saya tadi pagi telat. Misalkan kalian nanti pas masuk sekolah ataupun dulu pernah ya masuk sekolah itu telat mulu. Aduh Pak, mohon maaf telat. Kenapa telat? Lantaran nganter ini, lantaran harus ini dulu. Padahal yang molor-molor ataupun yang mengulur-ngulur waktu itu kalian sendiri, dijadikan alasan keluarganya lah atau apanya lah. Nah, itu tidak sesuai antara ucapan kalian dengan perbuatan. Pasti orang lain pun yang kalian itu ajak berbicara, dia akan berpikir gitu loh, kok orang ini bisa telat ya, apakah benar? Kemudian kriteria yang lain adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Banyak terjadi di zaman sekarang itu hoax ya. Jadi antara informasi itu tidak sama dengan kenyataannya. Oh, di sana terjadi tabrakan beruntun. Oh, ternyata pas ke sana nggak ada kenyataannya, nggak ada. Nah, kemudian kriteria yang lain apa? Ketegasan dan kemantapan hati. Orang-orang yang jujur itu akan senantiasa tegas dan hatinya akan mantap. Beda dengan orang yang punya hatinya was-was, berarti dalam diri kita itu sudah ada ketidakjujuran. Kenapa kita merasa was-was mau melakukan ini, takut melakukan itu? Karena dulu pernah berbohong, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencabut itu ketenangan di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya apa? Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Ini ya, jadi ini makna kriteria tentang kejujuran. Karena yang akan kita bahas materi pada video kali ini yaitu jujur menuntun pada kebenaran. Tadi sesuai dengan cerita yang di awal mukadimah tadi yang sudah disampaikan. Pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur dapat dibagi kepada jujur dalam niat, kemudian jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam niat seperti apa? Pada video sebelumnya sudah dibahas. Setiap perbuatan pasti dilakukan. Yang pertama apa? Karena ridho Allah, mencari ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sudah niat. Ya. Kemudian jujur dalam perkataan apa? Tentang lisannya. Sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Salah satu misalkan kalian mendapatkan berita seperti ini, ketika ngobrol sama kawannya ya harus sama, nggak boleh dilebih-lebihkan, nggak boleh dikurang-kurangi. Tuh ya, oh tadi si Anu gini loh, tapi, nah kalau udah ada kata tapinya pasti di situ ada kebohongan. Tuh ya, jadi si itu tadi jalan berdua sama temennya, tapi di belakangnya ada yang ini. Nah itu udah, kalau udah ada kata tapi pasti di situ akan ditambah-tambahi. Nah, berarti di situ apa? Sudah hilang tuh apa sifat kejujuran di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali apa? Jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Apa? Perbuatan lahiriah sesuai dengan apa yang ada di dalam batin. Itu ya, anak-anak sekalian. Dalam Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa artinya? Hei orang-orang yang beriman. Nah, kalau kamu nggak beriman nggak perlu merasa terpanggil.
Berarti kalau kamu nggak beriman ya jangan berharap bahagia. Tapi kalau kamu pengen bahagia dunia dan akhirat, ya kamu harus merasa terpanggil. Jadi kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kata Allah, bertakwalah kepadaku, kata Allah ya. Dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Tuh. Jadi manusia itu kalau kata patah mengatakan ketika kamu sering berkumpul sama orang yang jualan minyak wangi, maka kamu akan kebagian wanginya. Kalau kamu sering terbiasa berkumpul sama orang yang jualan ikan, maka kamu akan kebagian amisnya. Kalau kamu sering berkumpul sama orang-orang yang sering bohong, nih, maka kamu juga akan nanti melakukan kebohongan itu. Enak loh bohong itu kalau nggak ketahuan. Itu yang hobi-hobi selingkuh itu. Pasti tuh tukang bohong tuh ada di sini hobi selingkuh ya. Nah, nanti jangan sampai. Gitu ya. Jadi kalau makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi ketika kita berteman pun bukan berarti kita pilih-pilih ya. Artinya ingat, kita berteman dianjurkan dengan siapapun. Yang penting itu tidak membawa kepada kemudaratan. Ya. Jadi jangan sampai kita berkawan, tingkah laku kita malah terbawa ke hal-hal yang negatif. Nah, itu. Jadi kata Allah, hendaklah kamu berkumpul atau bersama orang-orang yang benar. Kenapa? Karena nanti kamu akan merasakan kenikmatan. Biar apa kata Allah? Ini loh diperintahkan. Kamu itu harus jujur. Ya, ma'as-shodiqin ini. Kamu harus bersama orang-orang yang benar. Biar apa? Biar kamu itu tidak berbohong. Karena salah satu tanda orang munafik itu adalah ketika dia berbicara suka berbohong. Tempatnya di mana? Asfala minanar, paling bawah neraka. Makanya jangan sampai. Tuh. Kemudian berikutnya, kandungan Quran surat At-Taubah tadi apa? 1, setiap orang beriman hendaknya tetap teguh dalam ketakwaannya. Kalau di dalam diri kita sudah ada rasa takwa, takut kepada Allah, mengharap segala apapun itu hanya menghadapkan ridhonya Allah, pasti ketika kita mau melakukan apapun ada rasa tidak tenang kalau itu memang kesalahan ya. Nah kenapa kok kita merasa nyaman-nyaman aja kalau bohong, melakukan kesalahan nyaman-nyaman? Karena di dalam diri kita tidak ada Allah. Ketika kita mendapatkan masalah pusing. Tapi kalau orang yang dalam hatinya sudah ada Allah, dia pasti akan merasakan nyaman. Biasa aja. Toh masalah juga yang memberikan Allah, nanti akan menyelesaikan juga Allah. Yang penting kita mah ikhtiar. Kita diberikan ini, oh ini ujian. Bagi orang beriman ujian. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman tadi, yang tidak merasa terpanggil, itu siksaan. Tuh, jadi oleh karena itu, ayo setiap orang yang beriman hendaknya tetap teguh dalam ketakwaan. Salah satunya adalah senantiasa menanamkan kejujuran. Kemudian kandungan yang kedua apa? Senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa tadi? Melaksanakan perintahnya apa? Hendaklah kamu dengan orang-orang yang benar. Jangan kumpul sama orang-orang yang tukang bohong. Karena nanti sepandai-pandainya tupai melompat, kelak dia akan merasakan jatuh juga. Pasti ayah tupai tipe leset mah ya. Naon tadi tipe lesetnya. Jadi gitu. Oh, sekarang kamu belum ketahuan. Nah, tapi suatu saat pasti kamu akan ketahuan. Tenang aja dah, gitu kata Allah ya. Kemudian yang ketiga apa? Senantiasa berperilaku jujur dan bergaul dengan orang-orang yang benar. Nih, ada lagi nih dari Muslim ya riwayatnya. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sadqa wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallah sidiqon wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaba. Hendaklah kamu berperilaku jujur. Nih dengerin. Hendaklah kamu, kita semua ya yang merasa dipanggil Allah Subhanahu wa taala berperilaku jujur. Karena apa sih jujur itu? Karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran. Lalu kalau sudah dituntun kepada kebenaran, apa upahnya buat kita? Dan kebenaran menuntun kamu ke surga, menuntun kita semua ke surga.
Lalu selanjutnya apa? Diperintahkan lagi nih. Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu, ini ditekankan lagi, dan selalu jujur, sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Sahih ini ya, hadis riwayat Muslim nih, dengerin. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta. Kenapa kok kita dilarang berlaku dusta? Karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan. Lalu orang-orang jahat itu akan seperti apa? Akan dituntun. Dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dusta. Nih dengerin. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi anak-anakku sekalian, ayo, ini adalah perintah langsung. Bukan perintah Bapak, bukan. Ya, terserah kamu mau melakukan atau tidak. Kamu mau senantiasa tetap istiqomah dalam kejujuran atau kebohongan, itu udah terserah. Yang penting Bapak sudah menyampaikan, hasilnya pasti buat kita sendiri. Ingat, tidak ada kejujuran yang akan mencelakakan. Semua kejujuran pasti akan membawa kebaikan, anak-anakku sekalian ya. Lalu selanjutnya salah satu contoh perilaku mulia kejujuran apa? Nih lihat, tidak memberikan. Kalau buat kalian nih, buat kalian yang masih pelajar ya, tidak memberikan atau meminta jawaban ketika ulangan atau ujian. Nah, kamu kan BDR nih. BDR itu diuji nih kejujuran kalian. Ketika diberikan soal, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan yang kamu pelajari. Wah, kemudian kamu dicari tuh jawabannya. Nyontek misalkan di teman kamu, nggak tahu ini, bapak mah nggak tahu, orang itu nggak tahu, tapi Allah tahu, anak-anakku sekalian. Itu mengapa nanti nilainya nggak berkah. Banyak nilai kita nilainya besar tapi kok nggak berkah, yaitu karena diawali dengan apa? Dengan ketidakjujuran. Banyak teman kita yang nilainya kecil tapi dia jadi anggota dewan, mantap, manfaat ilmunya digunakan sama orang, itu siapa tahu nilainya dia yang dia dapatkan karena hasil jerih payah dia berkah. Itu. Kemudian yang kedua apa? Mengembalikan barang yang dipinjam. Nah, ini siapa nih yang sering minjam barang? Pura-pura nggak ingat, pura-pura lupa lagi. Mengembalikan barang yang dipinjam dari teman meskipun tidak begitu berharga. Mau itu gelang karet, kalau itu memang minjam, kembalikan. Penghapus ya itu. Jadi belajar. Jangan sampai kadang kita minjam, contohnya kita minjam uang nih. Orang minjam kadang lebih galak daripada orang yang dipinjami lebih galak daripada orang yang meminjamkan kadang. Ketika ditagih marah-marah dia. Sabar ngapa? Nanti gua bayar dah, tenang aja. Loh, malah marah dia. Dulu aja waktu minjamnya baik-baik, ketika ditagih malah marah-marah. Nah, ada yang kayak gitu? Ada. Berarti itu salah satu contoh orang-orang yang tidak jujur. Kemudian tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mampu dipenuhi. Nah, nanti aku traktir bakso sodok ya semua sekelas. Siapa ini yang sering bohong? Nah, itu ya. Kemudian mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau kepada pihak yang berwajib. Kemudian membayar sesuatu sesuai dengan harga yang disepakati. Nah, itu ya anak-anakku sekalian. Jadi Bapak harapkan, ayo mulai dari sekarang kita semua sama-sama menanamkan kejujuran. Insya Allah masa depan kalian masih panjang. Jangan sampai kalian kotori tingkah laku, amal perbuatan kalian hanya dengan ucapan-ucapan yang sering kalian dustakan itu. Baik, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.